sampai 46. Firman Tuhan, judul perikop di Taman Getsemani dalam rangka Jumat Agung Prapaskah. Gereja kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku akan pergi untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendak, melainkan seperti yang Engkau kehendak." Ayat 40 yang menjadi pokok pemberitaan firman. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda dunia, begitu juga pada saat kita menyambut Paskah minggu depan dan Jumat Agung, adalah suatu cobaan bagi kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Firman Tuhan juga mengajarkan dalam menghadapi Paskah, Tuhan Yesus sendiri juga berdoa dalam menghadapi Via Dolorosa, dalam menghadapi kayu salib, dalam menghadapi penangkapan oleh orang-orang berdosa. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia juga sebagai Tuhan, yang juga dia sebagai manusia yang turun dari Allah menjadi manusia, dia akan memberikan juga contoh bahwa dalam menghadapi itu semua, menghadapi penderitaan yang akan dia terima di kayu salib, dia tahu dia akan menghadapi yang begitu berat. Dia berdoa 3 kali. Apa yang kita mau lihat di dalam perikop ini? Bahwa Yesus membawa murid-muridnya ke bukit, ke Taman Getsemani, mengasingkan diri dan berdoa. Waktu pada saat itu
Kita flashback 2000 tahun yang lalu, bagaimana Yesus menghadapi ancaman-ancaman yang berat dari orang-orang Farisi, dari mahkamah agama, dan tentara-tentara Romawi, pengkhianatan Yudas Iskariot. Apakah Yesus tidak tahu? Dia tahu. Sehingga dikatakan jika cawan ini berlalu. Sebagai sifat Allah, dia tahu omniscience. Dia tahu sebelumnya dia akan menghadapi penderitaan yang begitu berat dan sangat berat. Dan saya mau katakan, tidak ada satu manusia yang bisa lulus ujian seperti itu kalau bukan dia Tuhan. Kalau bukan dia Tuhan, dia tidak mungkin mampu menghadapi itu semua. Dan dia tahu Yesus memberikan contoh kepada kita sampai hari ini dalam menghadapi Paskah. Harusnya kita sebagai orang Kristen, apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19, kita mengasingkan diri, kita berdoa kepada Tuhan. Yesus sendiri 3 kali dengan doa yang sama. Dia berdoa dengan topik dan tema yang sama. Apalagi kita. Apakah di tengah wabah virus corona ini, kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang percaya, apakah kita mau mengambil waktu untuk berdoa? Memang betul, pemerintah sudah menyatakan stay at home, tinggal di rumah, work from home, bekerja dari rumah. Tetapi apa yang kita lakukan di rumah? Apakah kita menjerit kepada Tuhan? Apakah kita berseru kepada Tuhan seperti Yesus? Dia berdoa, ya Bapa, dia katakan. Dia berdoa, ya Bapa. Apakah kita seperti itu berdoa? Ya Tuhan, di tengah-tengah pencobaan ini, di tengah dunia yang begitu berat, saudara yang kasih dalam nama Yesus, gereja hari ini memanggil kita sebagai orang yang beriman. Mampukah kita berseru kepada Tuhan di tengah pencobaan, di tengah wabah virus corona yang menjadi pandemi? Apakah kita mampu datang kepada Tuhan, sujud, berdoa? Jika cawan ini berlalu, jika corona ini berlalu, Tuhan, amin. Ayat menjadi inti ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoa. Minggu lalu saya berkatakan doa, khotbah saya berdoa dan berjaga-jaga. Dalam menghadapi Paskah, kita harus berdoa dan berjaga-jaga minimal 1 jam 1 hari. Itu perjanjian baru, bagaimana perjanjian lama? Umat pilihan Tuhan, dia masuk dalam rumah dan tidak boleh keluar selama 14 hari. Mereka juga menghadapi penderitaan yang begitu berat. Dan hari ini Paskah juga. Dunia ini tahun 2020 adalah hal yang berat. Dan puji Tuhan kita stay at home, kita bekerja dari rumah, work from home. Tapi persoalannya apa? Kita berdoakah di dalam rumah?
berjaga-jaga menghadapi kehidupan ini. Amin. Berjaga-jaga dan berdoa. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara? Puji Tuhan, banyak orang Kristen pada hari ini, ya saya melihat di media sosial berdoa dan bersyukur. Saya melihat di media sosial bagaimana di Brasil, bagaimana di Spanyol, bagaimana di Yerusalem. Mereka tinggal di apartemen, mereka tinggal di rumah, tapi mereka bernyanyi bersama. Ada seorang hamba Tuhan di tengah lapangan, dia setel lagu, dia berkhotbah, dan semua orang puji Tuhan. Suatu perubahan. Yang mana dulu orang bangga lihat gedung gereja, tapi hari ini orang beribadah di mana saja, dalam rumah pun orang haus akan beribadah. Puji Tuhan. Amin. Dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang biasanya hingar-bingar doktrin gereja, gereja A menyatakan doktrin A, gereja B menyatakan doktrin B. Pada hari ini tidak terdengar hingar-bingar doktrin. Dan pada hari ini sunyi senyap. Dan saya melihat Spanyol, di Brasil, di dalam medsos, saya lihat di Yerusalem tanpa tembok gereja, tanpa tembok denominasi gereja, semua orang sekarang ini rindu beribadah. Ada di suatu tempat saya lihat sampai orang keluar, mereka tinggal di dalam mobil, dan ada KKR di lapangan di tengah pandemi ini. Orang tidak keluar dari mobil, tetapi ada pujian penyembahan, ada khotbah. Sungguh luar biasa. Hari ini ada perubahan. Di tengah pandemi ini banyak perubahan. Orang-orang haus akan beribadah. Orang-orang rindu akan beribadah. Dan kita belajar bersyukur kalau kita masih bisa beribadah pada hari ini. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi bagaimana umat kita di Indonesia? Saya sering bertanya-tanya bagaimana umat di Indonesia. Apakah kita rindu seperti saudara-saudara kita yang ada di sana? Haus akan firman Tuhan. Mereka sudah biasa dengan live streaming. Mereka sudah biasa dengan online. Tapi mereka rindu dengan kebangunan rohani. Apakah kita juga rindu akan kebangunan rohani? Amin. Paskah, di mana Yesus mengajarkan pergi mengasingkan diri ke taman Getsemani dan berdoa dan berjaga-jaga dan berdoa. Introspeksi kita, mengevaluasi diri dalam menghadapi Paskah. Sampai sejauh mana hidup kita. Dan kita berdoa, berseru memohon kepada Tuhan. Menghadapi cobaan dunia, menghadapi kehidupan. Adakah kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan? Minimal 1 jam. Dan ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging kita diminta. Dan dalam wabah pandemi COVID-19, Tuhan minta kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tetap kita menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita, berjaga-jaga, menjaga kesehatan. Jangan sembrono. Sebelum makan apa? Cuci tangan. Pulang kita mandi. Kebiasaan orang Indonesia yang selama ini mungkin
kurang menjaga kesehatan. Hari ini saya melihat orang Indonesia rajin cuci tangan. Sekarang di setiap tempat, kemarin saya pergi kemana? Ke apotik, pergi ke restoran, saya melihat semua sudah ada tempat cuci tangan dengan air dan sabun. Luar biasa. Orang Indonesia diajar untuk menjaga kesehatan. Puji Tuhan. Berjaga-jaga. Bukan kita katakan kita nggak punya iman, tapi kita harus menjaga diri. Jangan kita mencobai Tuhan. Kita berjaga-jaga. Jagalah dirimu dari serangan yang tidak kelihatan. Minggu lalu saya bilang ke khotbah, menghadapi roh-roh jahat di udara, kita harus berjaga-jaga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Jiwa yang sehat. Bagaimana menjaga tubuh yang sehat supaya terdapat jiwa yang sehat? Kita harus mengapresiasi hidup kita. Mengapresiasi hidup kita dengan menjaga tubuh kita, jiwa kita yang sehat. Menjaga diri kita. Amin. Puji Tuhan, kita menjaga kebersihan dengan baik. Dan dikatakan berdoa. Itu yang betul. Kita dikatakan harus berdoa. Supaya kamu jangan apa? Jatuh dalam pencobaan. Ini kadang-kadang kita katakan, Tuhan, kenapa Engkau tidak lindungi kami? Kenapa Tuhan tidak jagai kami? Kenapa kami menghadapi ini? Halo? Apa yang terjadi, saudara? Kadang banyak orang komplain, kok Tuhan buat seperti ini? Kok Tuhan membuat seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan aku seperti ini? Orang yang merokok sudah tahu di dalam tulisan bungkus rokok apa dikatakan? Merokok itu dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan kematian dan menimbulkan sakit kan. Tapi orang masih merokok. Dia tidak menjaga kesehatan. Pada saat dia waktu kena kanker paru-paru atau kena TBC, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku menerima penyakit itu? Hah? Siapa yang salah? Salah sendiri. Amin. Sudah tahu tangan kotor, banyak kuman, ada virus, ada bakteri. Mau makan cuci tangan. Makan pakai sendok dan garpu. Tapi yang terjadi, puji Tuhan, budaya suku-suku bangsa, termasuk suku saya, kebiasaan makan dengan tangan. Pada hari ini mulai saya lihat pakai sendok. Dulu suku saya paling susah, ya, suruh berdoa makan. Suruh sekarang saya lihat di rumah makan suku saya berdoa makan. Haleluya, amin. Ada perubahan paradigma, ada perubahan kebiasaan. ada kemajuan semua. Berjaga-jaga. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok aku sudah ke gereja, aku rajin ke gereja, kasih persepuluhan, kasih persembahan, kok aku begini? Ya, kita koreksi diri lah. Amin. Jangan selalu salahkan Tuhan. Tuhan bilang kita jaga jarak. Pemerintah sudah kasih tahu, WHO sudah kasih tahu, jaga jarak berapa meter? Minimal 1 meter, kalau bisa 2 meter seperti kita ini. Amin. Amin. Udah tahu, nggak boleh dekat-dekat, masih dekat-dekat. Udah tahu nggak boleh jabat tangan, masih jabat tangan. Karena dia markanya si jabat kali mungkin. Coba lihat orang Jepang itu. Orang Jepang nggak lockdown, saudara. Kenapa? Saya baca di artikel mereka, kenapa mereka nggak lockdown? Karena orang Jepang budayanya sudah budaya bersih. Mereka kalau mereka kurang sehat, mereka sadar, mereka pakai masker, nggak kayak kita.
Ada pandemi baru pakai masker. Dari masker yang murah jadi maskernya mahal. Coba. Di Jepang itu udah biasa, kebiasaan mereka. Dan mereka tidak lagi salam tangan. Mereka begini. Hormat. Luar biasa. Dan mereka bawa itu yang namanya, saya kasih contoh. Mereka selalu bawa di dalam kantong mereka atau tas mereka selalu membawa tisu. Dan mereka sebelum makan, dia buka cuci muka dan cuci tangan. Bagaimana kita sebelum ada pandemi? Kalau mau makan cuci tangan nggak? Hari ini kita luar biasa. Diajar oleh COVID-19 kita harus cuci tangan. Pakai sendok juga harus dicuci dulu. Dan kemana-mana bawa tisu, ya kan? Amin. Amin. Itu orang Jepang. Maka sehingga mereka nggak perlu lockdown. Karena orang Jepang memang mengatur dirinya. Sehat, makanannya sehat. Ya kan? Amin. Amin. Mereka makan sehat. Mereka makan sayur-sayuran. Mereka makan ikan. Ya, mereka jarang makan junk food. Hari ini kita terlalu banyak selama ini mungkin makan junk food. Hari ini kita bertobat jangan makan junk food lagi. Amin. Amin. Mari kita hidup yang sehat, pola hidup berjaga-jaga dan supaya kamu nggak jatuh dalam percobaan. Ya, sebagai hamba Tuhan juga menjaga diri hari ini. Ya, kita sebagai hamba Tuhan tahu diri. Ya kalau dulu mas stay at home ya stay at home. Mobilitas dijaga. Hari ini saya sebagai pendeta juga mawas diri. Bagaimana sebagai pendeta? Mobilitasnya terlampau tinggi. Hari ini pendeta terlampau mobilitasnya tinggi. Coba lihat teman-teman, mobilitasnya tinggi. Khotbah di sana, khotbah di sini, jadwal sana, jadwal sini. Kapan tidur? Kapan istirahat? Kapan bersekutu? Hari ini juga seorang banyak hamba Tuhan, saya katakan banyak hamba Tuhan belajar untuk merenung diri. Amin. Kita banyak merenung kita bersekutu dengan Tuhan. Terlampau sibuk kita dengan jadwal. Hari ini kita belajar untuk datang di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Khotbah pada hari ini saya katakan terakhir, supaya kamu jangan jatuh dalam Kenapa? Karena roh memang penurut tetapi daging Lemah. hati-hati saudara. Ini hukum. Hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan. Filosofinya Tuhan luar biasa. Saya mengambil ini luar biasa. Roh memang penurut tetapi daging luar biasa. Sudah dibuktikan. Kata-katanya Tuhan ini adalah suatu hikmah, suatu filosofi yang sangat luar biasa. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hati-hati saudara. Kemanusiaan kita lemah. Amin. Kemanusiaan kita lemah. Sudah Tuhan katakan, tetapi daging lemah. Kemanusiaan kita lemah, saudara-saudara. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Hari ini kita sehat, bisa sakit kan? Bisa. Makanya kita selalu masukin, kita ini kemanusiaan kita lemah. Bukan dari segi kesehatan, kadang-kadang kemanusiaan ini, kalau dalam zona nyaman, kita kadang-kadang bisa jadi lupa sama Tuhan. Kalau dalam zona nyaman, kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Yang lebih parah lagi, kalau kita sudah pada zona yang sangat-sangat nyaman, karena kita menjadikan diri kita Tuhan. Dan kadang-kadang kita menjadi seorang big boss dan sifat bossy, dan kita akhirnya sombong. Ini saya katakan filosofinya Tuhan luar biasa, hukum Tuhan luar biasa. Roh memang penurut tetapi apa? Daging lemah. Hati-hati. Kemanusiaan kita ini sedang diuji Tuhan. Dan hari ini puji Tuhan, saya katakan puji Tuhan, dengan pandemi COVID-19 kita punya waktu untuk merenungkan diri sampai sejauh mana kemanusiaan kita. Amin. Amin. Berapa banyak kelemahan kita. Kita harus koreksi diri, mengevaluasi. Berapa sekali kita belajar untuk koreksi diri, mengevaluasi.
Tubuh dan darah Yesus Tuhan korbankan di kayu salib yang begitu berat bagi kita. Kita belajar mengkoreksi diri. Begitu banyak dosa-dosa kita. Hari ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, kita belajar koreksi diri. Amin. Sampai mana kemanusiaan kita? Kadang-kadang kita bisa melihat dosa seseorang, betul? Kesalahan orang paling cepat kita langsung kita hakimi. Tapi kita lupa kesalahan kita. Kita belajar koreksi siapa diri kita. Makanya ada Mazmur dan lagu kata, selidiki aku, lihat diriku, apakah ku sudah mengenalimu Yesus, Kaulah yang Maha Tahu dan nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Puji Tuhan, amin. Mampukah kita katakan selidiki aku dalam menghadapi prapaskah? Inilah dagingku Tuhan, selidiki aku. Sampai mana kesombonganku sampai? Mari kita. Kadang-kadang kita merasa manusia rohani, kadang-kadang jadi sombong rohani. Hari ini gereja harus banyak bertobat. Betul, amin. Saya melihat COVID-19, doktrin gereja A, doktrin gereja sunyi. Hamba-hamba Tuhan mulai belajar menundukkan diri. Amin. Kita evaluasi sampai sejauh mana kita. Anak-anak Tuhan, kita mau evaluasi. Daging inilah. Apakah kita sudah mulai sombong? Apa kita terlampau zona nyaman, kita tidak tahu bersyukur? Hari ini kita belajar untuk bersih. Selama ini kita beraktivitas di luar rumah dengan mudahnya, amin. Hari ini kita nggak mudah ya. Kita terkungkung seperti di rumah seperti di penjara, nggak bisa kemana-mana, amin. Makan pun bersyukur apa yang ada, betul? Kalau dulu mau makan di sana, makan di sini. Hari ini kita apa yang ada, kita bersyukur, amin. Ini daging ini kita mulai evaluasi, puji Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging. Saudara diberkati. Amin. Maukah kita berjaga dan berdoa? Amin. Maukah kita koreksi kedagingan kita? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, inilah aku, selidiki aku, koreksi gitu. Amin. Amin. Dan kita selalu melihat dosa orang lain. Mari kita lihat apa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jaga diri kita, ubah budaya kita, kebiasaan buruk kita. Prapaskah mengajak kita untuk merubah diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami berubah. Dan saat ini kami mau berubah, berdoa dan berjaga-jaga. Yesus mengajarkan kami datang sujud kepada Tuhan, mengevaluasi diri, memohon dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi penderitaan hidup. Kami siap datang bersama Tuhan dan mencoba terus melawan kedagingan kami, untuk terus kami datang di hadirat Tuhan, berseru, meminta ampun dosa. Amin. Pengakuan dosa, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita menyapa.